Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, tadi disampaikan tema kajian ini yaitu agar ibadah sholat tidak sebatas menjadi rutinitas. Tema ini memiliki dua sisi. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sholat menjadi satu rutinitas belaka, itu sholat tanpa makna, artinya orang hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Sholat itu dia lakukan tidak berbeda dengan orang yang sekedar makan tanpa makna. Yang ini bapak-bapak itu tetap memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, bagaimanapun orang itu tetap terbiasa dengan sholat. Ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam setiap kejadian apapun di dunia ini kita harus juga melihat sisi positifnya. Misalnya ada orang bercerita kepada saya tentang fenomena Islam KTP. Jadi yang KTP itu Islamnya. Apakah ini sesuatu yang positif dan negatif? Saya selalu mengatakan itu dua sisinya tetap ada. Positifnya, mereka-mereka yang berislam hanya KTP-nya kan tetap menjaga jumlah umat Islam. Mayoritas ini kita dapatkan di Indonesia. Itu kan tidak semuanya dengan mereka yang berislam secara baik dan berislam secara sempurna. Tetapi keislaman mereka sekedar Islam itu tetap memiliki nilai positifnya. Oleh karena itu, orang yang sholatnya hanya sebatas kebiasaan dan rutinitas itu juga tetap memiliki aspek yang positif. Daripada orang ini kehilangan zikir kepada Allah tanpa melalui sholat, kan lebih bagus orang yang tetap melaksanakan sholat tetapi dia kehilangan rasa khusyuk dan khusyuk kepada Allah di dalam sholatnya. Jadi aspek positifnya tetap ada. Bapak misalnya jangan pernah mengatakan saya akan memulai sholat kalau saya bisa khusyuk kepada Allah. Saya akan beribadah kepada Allah kalau saya nanti bisa ikhlas. Ini salah nih, ya. Karena kita ini tahu ikhlas kalau kita sholat. Bagaimana kita bisa mengerti makna ikhlas kalau kita tidak melakukan yang namanya sholat? Bisa tahu artinya ikhlas itu kalau kita bersedekah. Kalau kita tidak pernah bersedekah, kita juga tidak tahu bagaimana maknanya apa ini ikhlas. Jadi apa-apa itu tetap boleh dimulai dari sesuatu yang bersifat lahiriah. Orang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, sekalipun dia kehilangan makna dalam solawatnya, solawatnya itu hanya sebatas lisannya. Kata orang sekarang itu garing tanpa makna. Itu tetap di dalam agama memiliki kedudukan yang penting. Boleh jadi dari sesuatu yang dia lakukan sebatas rutinitas tanpa makna, nanti seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini akan menghantarkan dia kepada pemahaman yang lebih baik. Itu sama Bapak
dengan orang yang datang ke pengajian. Ada orang yang pertama kali datang ke pengajian itu merasa tidak nyaman dan merasa tidak paham. Ada banyak di antara kita dulu ketika sekolah itu membaca buku pelajaran apapun. Pada bacaan pertama itu kita tidak paham. Ketika kita datang di depan guru, guru itu menjelaskan dengan banyak perkara, tentu kita ada yang merasa tidak paham dan merasa tidak nyaman. Tetapi nanti kalau kita mengulang-ulang pengajian ini, kita selalu hadir dan berusaha untuk mendekat. Itu cepat atau lambat, kita pasti akan mendapatkan nilai tambah beranjak dari ketidakpahaman menuju usaha untuk memahaminya dan nanti akan sampai kepada pemahaman yang utuh. Ini aspek yang pertama. Yang kedua negatifnya, nah ini ya, kita dalam hidup ini tentu ingin mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan maknanya. Kita kemarin misalnya puasa. Puasa itu kan tidak sekedar kewajiban 1 bulan. Ini sangat tidak memadai buat orang yang menjadikan dirinya hamba Allah sejati. Ada mungkin orang yang ketika datang bulan Ramadan itu hatinya merasa sedih bukan karena ibadahnya tapi karena tidak bisa makan. Ya Allah, sebentar lagi puasa. Nggak boleh sarapan, nggak boleh makan siang, nggak boleh minum kopi di pagi hari. Dia merasa apa ini? Sedih, tapi dia tetap berpuasa. Yang dia tunggu dari bulan Ramadan itu adalah malam takbiran. Begitu diumumkan oleh Menteri Agama bahwa besok adalah Hari Raya Idul Fitri, hatinya itu pun alhamdulillah besok semuanya kembali kepada aslinya. Nah, yang ini Bapak itu sangat berbahaya. Karena nanti ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana tarbiyah, sebagai sarana ketundukan kepada Allah, itu kemudian kehilangan apa itu? Maknanya. Misalnya puasa kemarin itu kan dari bahasa Arab yang artinya al-imsak. Ya. Jadi as-saumu itu dalam bahasa Arab itu maknanya al-imsak. Maka makna puasa secara agama itu akan sangat berkaitan dengan maknanya dari aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya itu menahan. Maka puasa sejatinya itu yang paling utama dan yang pertama itu akan melahirkan orang muslim yang mampu menahan hawa nafsunya, bukan membuang hawa nafsunya. Bapak nih kalau naik bis misalnya atau naik kereta atau kemanapun ya, yang laki atau yang perempuan maknanya sama. Yang laki melihat perempuan apa ini? Cantik. Begitu ngelihat perempuan cantik, hawa nafsunya itu datang. Yang perempuan misalnya melihat laki-laki yang apa ini? Yang tampan. Begitu ngelihat lawan jenisnya yang menarik, hatinya itu tertarik. Ini namanya laki-laki dan perempuan normal. Kalau Bapak ngelihat perempuan cantik, apalagi naik kereta berdiri, tidak sengaja bersentuhan, itu rasanya seperti bersentuhan dengan tiang listrik, Pak. Itu belum tentu soleh itu. Salah-salah mungkin konslet, ya kan? Kenapa? Karena semua orang itu pasti akan tertarik dengan apa ini? Lawan jenisnya dalam keadaan apapun. Bapak yang sudah nikah dan ibu yang sudah nikah, itu pasti kalau melihat lawan jenisnya yang tampan atau yang cantik, kan ada kepikiran, Pak. Ini bisa enggak ya saya nikahkan yang kedua? Istri pertama marah apa enggak? Ada kepikiran itu. Atau kenapa dulu enggak ketemu sama yang ini ya? Ketemu yang itu nyesel juga baru akad nikah seminggu yang lalu. Coba tahu ada yang kayak begini, saya nunggu yang ini. Itu namanya normal. Tetapi yang baik bukan yang sekedar ini.
punya kemampuan untuk apa ini? Menahan, memanage, dan kontrol terhadap hawa nafsu ini. Maka kalau Bapak bisa memiliki kontrol yang baik, itu dikatakan Bapak memahami makna puasa. Maka orang-orang tua kita, ulama-ulama dulu, itu membuat waktu namanya imsak. Pak. Ya, imsak ini bukan kemudian diartikan imsak itu tidak ada di zaman Rasulullah. Pertanyaannya, kata siapa? Imsak itu tidak ada di zaman Rasulullah. Imsak itu bukan kewajiban. Imsak itu sarana agar orang itu sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Kita ini tidak boleh menyamakan diri kita dengan Rasulullah, itu tidak boleh. Kenapa? Rasulullah itu ibarat mobil, remnya pakem, Pak. Bagus, Pak. Kita ini remnya, dikit lagi deh. Ya, dikit lagi deh. Itu bahaya betul. Maka kata ulama, bagian dari pendidikan kita untuk kuat melakukan puasa, itu dikasih jeda masa waktu namanya imsak. Waktu imsak, itu tidak ada ulama mengatakan haram Bapak makan dan minum, itu tidak ada. Jadi kalau Bapak misalnya ya subuh, katakan 4:30 di bulan Ramadan, itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh, itu ada di masjid itu tarhim tertentu, sholawat tertentu. Kalau ini sudah bunyi di mana-mana, maka Bapak paham itu. Ini namanya waktu imsak. Kita waktu kecil itu dilarang sama orang tua. Sudah imsak, jangan makan, jangan minum. Itu sebetulnya larangan bukan bermakna tahrim, Pak. Karena waktu imsak itu Bapak tetap boleh melakukan apapun. Kapan ini menjadi haram? Kalau datang waktu apa ini? Subuh. Tetapi khawatir mulutnya asik ngunyah, tahu-tahu Allahu Akbar, repot. Iya kalau refleksnya bagus, muntahin keluar. Kalau nelen ke dalam, lihat nih. Kan kita tidak tahu batasan pasnya. Ini penting, Pak. Ini ada orang salah memahami hadis. Di dalam hadis itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, betul hadisnya, Pak. Kata Rasulullah, kalau kamu sedang sahur, makanan itu ada di piring, kamu sedang menyantap, kemudian kamu mendengar azan, kata Nabi, fakulu washrobu, tetap saja makan dan minum. Ini kalau nggak ngaji bahaya. Itu maksud Nabi kalau azan pertama. Jadi di Madinah ini dulu azan itu ada dua, Pak. Ada azan persiapan sholat subuh, ada azan waktu subuh. Bapak yang pernah umroh, ya mudah-mudahan nanti bisa umroh ke Madinah, ziarah ke Rasulullah, itu pasti tahu, Pak. 1 jam sebelum azan, yang azan masuknya waktu sholat, itu ada yang namanya azan. Dulu saya pertama kali ke Madinah itu tahun 90. Tahun 90, Pak, hampir 35 tahun yang lalu, itu tidak terbiasa ada azan 2 kali. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, saya ke masjid, Pak. Ternyata masjidnya baru dibuka. Saya kaget, dulu Masjid Nabawi itu tidak kayak sekarang. Sekarang dibuka 24 jam. Di era dulu sampai tahun sebelum 2000, itu Masjid Nabawi, itu jam 10 malam tutup, Pak. Kadang jam 9 malam, 1 jam setelah Isya itu tutup. Nanti dibuka lagi 1 jam sebelum subuh. Karena kan tidak banyak orang berziarah di masa itu. Sekarang umroh begitu banyak, maka masjid itu dibuka 24 jam. Itu ada azan namanya azan pertama. Kata Nabi, kalau kamu dengar azan yang itu, makanya pentingnya ngaji ini. Kamu dengar azan itu tetap aja makan dan minum. Nanti kalau Ibnu Ummi Maktum ini sudah azan, nah maka kata Nabi tinggalkan makananmu. Itu berarti azan apa ini? Subuh. Jadi azan yang pertama itu azannya Bilal,
Azan yang kedua itu adanya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Nah ini Bapak, dalam rangkaian membentuk orang yang mampu menahan hawa nafsu, ulama kita itu membuat waktu namanya imsak. Imsak itu Bapak tidak makan, tidak apa. Bapak makan tidak apa-apa. Bapak minum juga tidak apa-apa. Tetapi kalau Bapak ingin memiliki fungsi kontrol yang baik, Bapak tinggalkan makan itu. Kenapa? Saya tidak tahu kapan azan subuh ini akan datang. Kalau nanti saya pas azan, apalagi orang Indonesia ini, taunya makan yang pedes-pedes. Ini bahaya ini. Begitu makan yang pedes, tiba-tiba azan, belum minum, nanti puasanya itu bisa berkurang pahalanya karena ngeluh sama Allah. Ya Allah, mana gua nalan gunung berapi ini pedesnya, belum minum azan, gak akan ketemu sama air sampai nanti apa ini? Maghrib. Keluhan yang seperti ini itu bisa mengurangi apa ini? Pahala. Maka di sini Bapak, puasa itu tujuannya adalah al-imsak. Orang itu punya fungsi kontrol. Minuman yang halal di siang hari menjadi apa ini? Haram. Ya, Bapak ngelihat tahu, tempe itu halal Pak. Tapi ketika siang hari itu dilatih melakukan kontrol. Nanti nih, ketika kita ingin tahu puasa saya itu sebatas rutinitas atau saya mendapatkan pelajaran, itu nanti buktinya sekarang ini Pak. Kalau Bapak pulang nih dari masjid ke rumah Bapak, setiap melihat orang dagang, Bapak mampir, Bapak beli, ya, dengan tujuan syahwatnya, itu Bapak gagal puasanya. Ya, jadi Bapak keluar sini lihat bubur ayam dibeli, lihat nasi uduk dibeli, lihat gorengan dibeli, semuanya dibeli. Begitu sampai rumah, dihampar di depan meja makan, Bapak makan semuanya, ya. Ini berarti Bapak gagal puasanya. Karena tidak punya fungsi dan kontrol yang apa ini? Yang baik. Setiap ada hawa nafsu, sekalipun itu halal, kemudian Bapak penuhi tuntunan hawa nafsunya, maka Bapak akan apa ini? Gagal dalam apa ini? Ibadah. Sama dengan sholat. Sholat itu kan dikatakan oleh para ulama, itu sebagai mi'rajul mu'min. Yang mi'raj ya, ketiga kewajiban sholat itu kan Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah orang itu bisa mi'raj? Bisa Pak. Tetapi tentu tidak akan sama dengan mi'rajnya siapa ini? Rasulullah. Nabi ketika mi'raj itu intinya kan berbicara dengan Allah tanpa adanya hijab. Saya ini bisa gak sih bicara dengan Allah? Ternyata kita itu bisa Pak. Tapi kita tidak pernah menghayatinya. Ketika kita sholat, itu sejatinya kita sedang berbicara kepada siapa ini? Kepada Allah. Makanya tak sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Kesadaran bahwa Allah itu yang maha akbar. Allahu akbar. Itu kita mulai sholat dengan Allahu akbar. Itu kan ikrar. Seakan-akan saya berkata kepada Allah, ya Allah, saya akan beribadah karena Engkau yang maha akbar. Nanti Bapak masuk misalnya sederhana ke sholat apa ini, doa iftitah, itu Bapak akan bicara sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika seperti ini Pak, kalau Bapak ingin sholat itu bermakna, maka yang pertama Bapak harus menghayati makna sholat itu. Kapan orang itu bisa memaknai dan menghayati makna sholat? Itu syarat utamanya paham. Kalau Bapak paham makna dari setiap gerakan sholat, makna dari setiap yang diucapkan di dalam sholat, itu nanti percaya Pak. Kalau Bapak akan bertemu dengan ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.
sholat itu parameter yang sama sebetulnya hampir dengan semua ibadah. Parameter kesuksesan itu kan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin banyak sholat yang kita lakukan, itu seharusnya tingkat khosyah, ketakutan kita kepada Allah itu semakin bertambah. Jadi kalau Bapak nih begitu sholat, itu remnya semakin pakem, ada apapun dalam bentuk maksiat di dunia ini, Bapak tinggalkan. Itu berarti sholatnya sudah tidak lagi menjadi rutinitas, tetapi sholat itu sebagai lentera seperti senter. Dan ini penting ya, Bapak kalau jalan di tempat gelap, ya, ini kan biasanya bawa senter. Ya, tentu kalau mau jalan, itu kan bukan kaki dulu yang melangkah, tapi senter dulu. Ya, kalau Bapak bawa senter tapi jalan duluan, ya sia-sia. Senternya nyalakan dulu. Begitu nyalakan, Bapak dapat apa ini? Cahaya. Karena dapat cahaya, Bapak kemudian melangkah. Nah, yang seperti ini Pak, sama dengan sholat. Sholat itu seperti orang menggunakannya sebagai apa ini? Cahaya. Cahaya. Cahayanya di mana? Tadi misalnya, Bapak baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti dalam hidup, ayat doa ini dipakai. Oh iya ya, saya sekarang enggak sholat nih. Saya mau kerja, cari apa ini? Cari uang. Tapi saya bekerja dan mencari uang ini semuanya karena perintah Allah. Di mana perintah Allah? Makan dari sesuatu yang halal. Mencari rezeki, ya rezeki yang halal. Kalau ini dihayati dalam diri Bapak, maka saat Bapak melangkah, langkah itu akan bernilai apa ini? Ibadah. Saya ini ya Allah, sebetulnya mau di masjid terus sampai nanti sore mau. Saya mau ya Allah, sholat terus mau. Tapi perintahmu kepada saya itu bukan cuma apa ini? Sholat. Saya harus mendapatkan rezeki yang halal. Maka rezeki yang halal saya cari di luar masjid itu ya Allah. Karena saya taat kepada perintahmu. Maka orang tadi itu kalau niatnya seperti itu, dia akan mendapatkan makna sholat. Karena dia selalu menghadirkan dan membersamai semua aktivitas dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Kalau sholatnya ngerti dengan makna semuanya untuk Allah, pekerjaan di dunia ini itu juga semuanya akan mendatangkan pahala. Dulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah curhat sama Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli. Wa yasumuna kama nasumu. Walakinnahum yatasaddaquna bifadli amwalihim. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya ini sedih. Kata Nabi, kenapa sedih Abu Hurairah? Kata Sayyidina Abu Hurairah, karena nanti surga saya itu pasti kalah tinggi dengan surganya Sayyidina Utsman bin Affan misalnya. Kata Rasulullah, walima, kenapa kamu punya keyakinan seperti itu Abu Hurairah? Iya Nabi, karena amalan saya dengan amalannya Utsman itu banyak kesamaannya, tapi ada satu yang berbeda ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Kata Abu Hurairah, Nabi, Sayyidina Utsman itu sholat. Saya juga sholat. Utsman itu puasa, saya juga puasa. Utsman baca Quran, saya juga baca Quran. Tapi ada bedanya Rasulullah. Nanti surganya Utsman itu lebih tinggi. Kenapa? Karena Utsman mampu bersedekah dengan kekayaannya. Sementara saya karena kemiskinannya itu tidak pernah mampu untuk mendapatkan pahala apa ini? Sedekah. Kata Rasulullah, oh enggak begitu Abu Hurairah. Semua orang di dunia ini, kata Rasulullah, itu diberi kesempatan yang sama. Kata Nabi,
Kalau Utsman itu bisa bersedekah dengan uangnya, maka kamu bisa bersedekah dengan zikirmu. Awalaisa bikulli tasbihatin shadaqah. Bukankah setiap kamu bertasbih kepada Allah dalam keadaan apapun, maka sejatinya kamu sedang melakukan tasbih kepada Allah. Kata Rasulullah, bahkan lebih dari itu, ya, orang yang menikah, ya, suami menikah dengan istrinya, istri dinikahi oleh suaminya, yang di situ ada kepentingan hawa nafsu. Kata Rasulullah, kalau niatnya karena menjalani perintah Allah, maka dia dapat pahala. Kata Abu Hurairah, kok bisa ya Rasulullah? Nikah yang enak itu melampiaskan syahwat, kok bisa-bisanya dicatat sebagai apa ini? Pahala. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, coba kamu pikirkan. Lau wada'aha fil haram. Kalau hawa nafsu itu diletakkan, dipraktekkan bersama pasangan yang haram, apakah dia dapat dosa? Dapat Rasulullah. Kalau dengan yang haram dapat dosa, maka dengan yang halal dapat pahala. Itu maknanya. Maknanya Bapak, bahwa segala sesuatu itu kalau kita jalani bukan sebagai rutinitas, tetapi kita pahami, maka ini akan awet. Bapak hidupnya itu akan melihat, oh iya ya, ternyata semua yang saya lakukan itu bisa bermuara kepada pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga begitu. Bapak bertanya kepada saya misalnya, mana Pak? Buktinya sholat itu bisa menjadi rem yang pakem saya dari godaan hidup. Kalau semua orang Pak, dalam sholat ini bisa memaknai makna dalam sholat, dia paham. Kalau sholat itu Bapak lakukan secara istiqomah, kontinu, itu secara perlahan, itu membangun kontrol yang kuat terhadap diri Bapak. Contoh paling sederhana, Bapak sholat tuh baca Fatihah. Makanya semua ulama itu sepakat. Ya. Walaupun sepakatnya berbeda-beda, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan ini tetap menjadi rukun dan kewajiban kayak Imam Syafi'i. Sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan itu pun tetap mengatakan sholat yang paling bagus itu kalau bacaannya terkait dengan Al-Quran dimulai dengan apa ini? Al-Fatihah. Sekalipun beliau berfatwa bahwa sholat asal membaca ayat Quran tanpa Fatihah pun itu dianggap apa ini? Sah. Tetapi konstruksi sempurnanya baca Fatihah. Dulu saya waktu ngaji itu tanya kepada guru saya, kenapa sholat itu harus membaca Al-Fatihah? Nah, kita ini dalam setiap sholat itu pasti baca apa ini? Fatihah. Saya bertanya kepada guru saya, kenapa harus membaca Al-Fatihah? Kenapa tidak membaca surah yang lain? Guru saya menjawab, karena Al-Fatihah itu namanya Al-Fatihah. Fatihah itu pembuka. Maka kamu setiap sholat, ya baca yang menjadi apa ini? Pembuka. Kata beliau, Al-Fatihah itu juga diartikan sebagai Ummul Quran. Apa Ummul Quran atau Ummul Kitab? Itu induknya Al-Quran, itu simpulannya Al-Quran. Maka yang dibaca itu yang memiliki esensi utuh terhadap semua Al-Quran. Saya katakan, iya saya terima dari aspek penamaannya. Tetapi kembali ke yang terakhir. Saya bilang, kenapa guru? Yang dibaca itu Al-Fatihah. Tadi kata guru, itu dikatakan Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Semua ayat Al-Quran yang jumlahnya menurut mayoritas ulama 6.236 ayat itu bermuara kepada Al-Fatihah itu di mananya? Kata guru saya, coba kamu lihat di surah Al-Fatihah itu. Kandungannya itu mengajarkan keseimbangan. Coba Bapak lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini secara utuh Bapak lihat. Kalau Bapak maknai nanti hidup itu seimbang.
Bagian pertama Al-Fatihah ini membicarakan tentang Allah semua. Bismillahnya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, nanti ini semua sampai Maliki Yaumiddin itu bagiannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kepentingan manusia. Di tengah-tengahnya itu ada ayat bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjadi penghubung, Pak, antara bagian pertama yang bercerita tentang Allah dan kepentingan manusia untuk hidup bahagia, mendapatkan ihdinas syiratal mustaqim, itu dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya ini na'budu beribadah, wa iyyaka nasta'in. Ini maknanya la haula wala quwata illa billah. Ketika Bapak bisa memaknai ini, oh, beres, Pak. Melangkah di dalam hidup itu lurus, Pak. Kalau Bapak misalnya dalam Al-Fatihah, ya, ini Bapak maknai satu ayat saja, ya. Maliki yaumiddin. Bapak hayati dalam sholat Bapak. Oh iya ya, Allah itu Maliki yaumiddin, penguasa, pemilik yaumiddin, hari kiamat. Kita ini yang sering lupa sama hari kiamat. Ingatnya Senin mulai kerja, ya. Ingatnya nanti Sabtu libur, ingatnya nanti misalnya Rabu. Oh iya ya, saya tahunya hari itu cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Saya lupa kalau hari itu ada namanya nanti hari kiamat. Begitu Bapak baca nih dalam sholat, Maliki yaumiddin, ya. Bapak ingat, iya ya, untuk apa bahagia hari Senin kalau nanti saya tidak bahagia di hari kiamat? Untuk apa kaya di hari Selasa kalau saya nanti jatuh miskin di hari kiamat? Untuk apa saya berkuasa di hari Rabu kalau nanti pada hari kiamat kekuasaan saya hanya akan mendatangkan penyesalan dan azab? Nah, yang seperti ini kalau dimaknai, maka sholat itu enggak jadi rutinitas, Pak. Dia jadi rem. Jadi rem. Bapak keluar dari masjid, ya, hari Ahad ada program Car Free Day, olahraga, kadang-kadang ngelihat aurat orang. Kalau habis baca Maliki yaumiddin enggak jadi lihat, Pak. Kenapa? Oh iya ya, ngelihat hari ini, nanti enggak ngelihat yang lebih indah dari ini di surga. Oh, kalau begitu saya tutup mata saya palingkan wajah saya dari maksiat. Untuk apa? Daripada saya lihat ini di hari Ahad, kan lebih bagus nanti saya lihat yang seperti ini dalam kondisi halal dan karunia Allah nanti pada hari kiamat. Nah, yang seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah sarana kontrol utama agar sholat itu tidak menjadi rutinitas tetapi menjadi kebutuhan saya. Dalam godaan dunia yang sedemikian hebat, dalam kondisi ujian kehidupan yang mungkin juga terasa berat, kalau orang menghidupkan sholatnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang meringankan. Bapak sholat misalnya, baca ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menggambarkan tentang ujian orang-orang sebelum kita yang sedemikian berat. Begitu kita maknai, kita katakan iya ya, ujian itu bagian dari sunnatullah, bagian dari hukum Allah. Dia akan bergerak seperti malam. Semakin sepi, semakin sunyi, semakin gelap, itu tandanya kita akan bertemu dengan fajar sodik, di mana matahari akan terbit. Dan itulah yang harus kita jalani hari ini. Oh iya, saya sedang diuji oleh Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, itu kemudian kita kembali kepada Allah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita letakkan bagian yang paling mulia dari tubuh kita, ya, ketika sujud, ya Allah, subhana rabbiyal a'la. Engkau yang maha tinggi, engkau yang maha kuasa. Dalam kemampuan dan kekuasaan saya yang sedemikian hebat,
Ternyata saya pasti akan kalah kalau berhadapan dengan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ibadah ingin kita maknai secara lebih luas, tidak sebatas kewajiban dan rutinitas belaka, modal yang pertama dan paling utama adalah melatih diri untuk ikhlas. Kemudian yang kedua itu adalah mempelajari ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Maka Bapak yang ingin sholatnya bagus itu jangan lupa untuk ngaji, memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Kalau ini dilakukan pada setiap ibadah, nanti Bapak sebentar lagi orang pergi haji, Bapak bisa memaknai kenapa sih harus pakai ihram, kenapa sih zikirnya cuma satu saja, labbaik Allahumma labbaik, kenapa sih harus berhenti di padang Arafah, mengapa sih harus melontar jumroh, mengapa sih harus tawaf. Kalau ini Bapak pelajari dengan penuh makna, maka nanti ibadah itu ketika haji itu tidak seperti orang yang melakukan aktivitas fisik belaka, tetapi nanti akan bertemu dengan apa yang Allah maksudkan dari setiap ibadah, dan itu akan menjadi lentera yang menyinari perjalanan hidup kita ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah berikan dalam diri kita hidayatul ilmi, pengetahuan yang cukup terhadap ibadah, dan hidayatul taufik, bimbingan untuk mengerjakan apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang yang muqimas shalah, orang yang selalu istiqomah menjaga sholatnya. Wa min dzurriyyatina, demikian juga anak keturunan kita, semuanya keluarga kita dijadikan ahlus sholat, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada pengajian pagi hari ini, semua amal ibadah yang kita lakukan itu menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apabila ibadah kita ingin diterima kan memang harus dilakukan secara ikhlas, Pak. Ya. Contoh tadi disampaikan, misalnya sholat hanya rutinitas saja nih kita lakukan. Tapi misalkan di hari ini, misalkan sholat subuh nih, tadi saya melakukannya hanya karena rutinitas. Tapi sebenarnya malas gitu. Malas sholat, lagi malas sholat. Karena rutinitas kita laksanakan. Nah, apakah itu bisa diterima ibadah kita? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama dalam konteks saya sebagai katakan ahli agama itu tidak pernah berbicara tentang diterima atau tidak diterima. Makanya Bapak, ketika Bapak dewasa, wajib untuk melaksanakan ibadah, itu Bapak disebut orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena dengan beban. Bahasa fikihnya namanya taklif. Beban sholat, beban puasa. Nah, parameternya itu bukan parameter ikhlas dan tidak ikhlas. Parameternya adalah sah dan tidak sah. Jadi ini namanya kepastian hukum. Orang sholat misalnya, itu ada syaratnya, ada rukunnya. Syaratnya sholat itu misalnya wudhu. Syaratnya sholat itu pakaiannya suci. Syaratnya sholat misalnya menghadap kiblat. Nanti ada lagi yang namanya rukun sholat.
Rukun sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai nanti kemudian salam. Jadi segitu takbiratul ihram. Ini kalau sholatnya sekedar rukun, itu baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, iftiras, sujud, bangun lagi qiyam, kemudian baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, iftiras, sujud, tahiyat kalau sholat subuh, maka ini sudah memenuhi syarat dan apanya ini? Rukun. Kalau sholatnya sudah memenuhi ini semua, maka beban taklifnya hilang. Nih, beban taklifnya hilang. Taklif itu yang di mana ini? Yang berkaitan dengan pokok saja. Jadi kalau Bapak, ini bagian dari rahmat Allah, kalau sudah mengerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu insya Allah taklifnya selesai. Tetapi kalau mau naik tingkatan, itu yang di sini yang Bapak katakan tadi, ada makna namanya ikhlas, ada nama maknanya khusyuk, ini tidak ada ukurannya. Ya, tidak ada ukurannya. Yang tahu ini siapa? Hanya Allah. Malaikat tuh tidak tahu. Malaikat tuh cuma mencatat amalan Bapak sesuai dengan taklifnya. Jadi saya ini dicatat sholatnya nih. Oh, Faiz sholatnya. Oh, sholatnya dicatat nih. Dia sholat ya Allah, tapi tidak wudhu. Lihat nih. Maka nanti amalannya menjadi tidak apa ini? Tidak sah. Kenapa nanti sholat saya tidak berarti di hadapan Allah? Karena kamu sholat tidak wudhu. Gitu loh. Itu namanya taklif. Tapi nanti ya amalannya dicatat. Faiz sholatnya gimana? Wah, bagus ya. Kenapa? Syaratnya terpenuhi. Rukunnya terpenuhi. Baca Fatihah, baca dia. Ruku. Sujud. Tapi, kata malaikat nih, saya sebatas nulis ini. Ya. Nanti ada screening Pak yang paling tinggi ini. Oh enggak ini. Ini enggak sampai ini. Kenapa? Dia sholat ini mau ada pemilihan Masjid An-Nabawi. Rajin berjemaah, rajin sholat, karena kepengen kepilih. Nah, ini yang screening Allah. Maka kewajiban Bapak untuk mendapatkan nilai ibadah plus, itu namanya riyadhah. Riyadhah itu berusaha mencapai ikhlas. Gimana caranya? Pahami. Bersihkan diri. Ini butuh apa ini? Ilmu Pak. Jadi Bapak nanti misalnya ya, saya kepengen Pak, sholat saya itu khusyuk. Khusyuk itu sarana pertamanya kan paham. Bapak kalau baca buku, enggak Bapak pahami, ya itu baca sebentar Bapak tinggal. Tapi Bapak membaca buku yang Bapak pahami dan Bapak hobikan, ya Bapak gandrungi kata orang Jawa, maka Bapak akan membaca buku itu bukan cuma berlama-lama, bahkan berkali-kali. Coba kita kadang-kadang nonton potongan sinetron itu, sudah berpuluh-puluh kali, itu diputar, masih ada yang nonton Pak. Kenapa? Digandrungi. Begitu digandrungi, nontonnya tanpa beban, bacanya tanpa beban, sama dengan sholat. Bagaimana saya itu bisa gandrung kepada sholat, itu kan sama. Bagaimana saya bisa suka sama makanan ini, itu kan pasti ada alasannya. Nah, alasan ini nanti Bapak, itu tidak bisa Bapak tanyakan juga kepada saya. Karena saya juga nggak tahu gimana caranya supaya sholat saya ini diterima oleh Allah. Nggak ada yang tahu di antara kita. Jadi nggak boleh Bapak memvonis temannya, wah sholat lo nggak diterima. Oh enggak. Yang boleh Bapak katakan, sholatmu nggak sah. Sholatmu nggak sempurna. Kenapa? Kamu tadi saya lihat sholat, tapi misalnya auratnya terbuka. Nih, dan banyak laki-laki itu yang pakai celana pas-pasan, Pak. Ya, hati-hati. Ya. Begitu ruku, itu pantatnya kelihatan. Begitu duduk di antara dua sujud, itu auratnya terlihat. Nah, yang kayak begini nih, Bapak katakan, sholatmu tadi itu enggak sah, enggak benar sholatmu. Kok begitu? Auratmu terlihat, boleh. Tapi saya enggak boleh memvonis orang, sholatmu itu enggak diterima sama Allah. Kenapa? Kamu enggak khusyuk. Dari mana? Ini aneh kadang-kadang Pak. Ya. Kita sholat berdua nih, kita sholat berdua. Tahu-tahu temennya bilang, sholat lu enggak khusyuk.
Ya berarti yang ngomong sholatmu nggak khusyuk, itu juga nggak khusyuk. Kenapa? Karena dia memperhatikan sholat temannya kan. Ini penting, Pak. Ya, ini penting. Dulu ada anekdot itu, ya. Ada Qais dengan Laila. Qais ini orang yang jatuh cinta sama Laila. Satu ketiga, bukan anjingnya Laila nih. Ada anjing hidupnya di kampung Laila. Jadi kalau ngelihat anjing itu, Qais itu ingat sama kekasihnya Laila. Maka karena ada anjing itu, diikuti anjingnya, Pak. Diikuti anjing kemana aja diikuti. Nggak sadar, itu masuk masjid, Pak. Masuk masjid nih. Jadi anjing itu masuk masjid di antara soft, dia ngikuti. Nggak ngerasa kalau itu masjid. Ada orang selesai sholat tuh marah sama dia. Qais ini, kamu tuh ganggu orang sholat, katanya. Nggak khusyuk orang itu sholat. Kenapa, kata dia? Kamu tuh jalan-jalan depan kami bawa anjing. Gitu. Dia bilang, innalillahi, katanya. Jadi saya tadi itu masuk. Iya, sama anjing-anjingnya sekalian kau masuk. Kamu ngapain? Sholat. Jadi nggak khusyuk saya. Kata Qais, memang dari awal kamu sholat nggak khusyuk. Saya ketika tenggelam kepada kecintaan saya kepada Laila, itu mampu melupakan saya dari segala-galanya. Makanya saya mohon maaf, kata Qais tadi itu. Saya ngikuti anjing itu, saya nggak sadar kalau masuk masjid. Kenapa? Yang ada dalam benak saya, Laila. Seandainya yang ada dalam benakmu itu adalah Allah dalam sholat, kamu kan nggak sempat ngelirik saya masuk ke dalam masjid, Pak, bawa apa ini? Anjing, lihat, Pak. Ini cerita sederhana, tapi maknanya tinggi banget. Rasanya nggak ada di antara kita yang bisa seperti itu. Tetapi kata ulama dibatasi. Yang mengganggu kehusyuan itu, kalau berkaitan dengan sholat, itu tidak dikatakan memutus sholat. Nih, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bicara ikhlas dan khusyuk tadi. Allahu Akbar. Nabi itu kalau sholat panjang, Pak. Sholat duhur itu minimal baca ayatnya 50 ayat. Amma yatasa'alun itu, sholat duhur itu. Bapak sholat subuh udah kepanjangan amma yatasa'alun. Sholat isya amma kepanjangan. Nabi sholat duhur gitu. Istiqomah Nabi setiap sholat itu mesti panjang 50 ayat. Satu ketiga, Rasulullah itu sholat pendek, Pak. Selesai sholat, ini bagusnya ada sahabat itu, sahabat Nabi itu, bagusnya ada yang suka ngomong belak-belakan, Pak. Jadi kita tahu maknanya. Selesai sholat, Sayyidina Abu Bakar diam, Sayyidina Umar diam, semuanya diam. Ada sahabat Badui itu polos banget. Nabi, sholat berubah ya sekarang? Kata Nabi, berubah apanya? Biasanya panjang, sekarang super cepat. Kata Rasulullah, enggak berubah. Ya buktinya tadi pendek bacanya. Kata Nabi, saya tadi niat sholat itu panjang. Tapi begitu masuk masjid, ya saya lihat ada perempuan yang gendong apa ini? Anak. Mungkin kalau sekarang itu suaminya yang berjamaah, Pak. Kalau lama-lama, saya kasihan sama anak bayi ini nunggu kelamaan di masjid. Ya, Ustadz juga gitu nanti. Tapi harus sama nih. Ya, kalau lihat banyak jemaahnya ibu-ibu gendong anak bayi, ceramahnya jangan lama-lama. Ya, ceramahnya jangan lama-lama. Tapi kalau jemaah menginginkan ceramahnya lama, yang bawa anak jangan datang ke masjid. Nonton lewat YouTube-nya aja. Kenapa? Kalau dua-duanya hadir, kiainya bingung. Mau gua lamain bayi nangis, mau sebentar yang ini protes. Nah, lihat nih, Pak. Nah, itu Nabi. Ketika itu kan berarti dalam sholat ingat anak bayi tadi kan. Tapi itu dikatakan oleh ulama tidak memutus kehusyuan karena ini dalam rangka kesempurnaan sholat. Sholat itu yang sempurna nggak diukur dari panjang pendeknya, Pak. Tapi kalau Bapak jadi imam, itu diukur dari kemaslahatan umum. Nih, Bapak nih, jangan lupa. Makanya imam itu disuruh nengok ke belakang. Bapak kan kalau imam tuh, luruskan. Itu bukan sekedar lurus saja. Lihat. Nih, jangan ada yang tersinggung ya. Kalau di shaf pertama, itu sudah mereka-mereka yang KTP-nya seumur hidup dulu itu, yang sudah lansia ke atas, imamnya tahu diri, gitu loh.
Ini yang Allah sepuh semua dari pojok sampai sana. Sepuh-sepuh semua ini. Maka ya kalau sholat itu wadduha lah yang pantas. Jangan Al-Baqarah, Pak. Kalau Al-Baqarah sholatnya itu bisa jadi buat dosa orang, Pak. Ya, kata kakek, ya Allah, mentang-mentang tulang lo masih seger, Al-Baqarah lo tarik. Begitu. Atau ibu-ibu di belakang, lihat. Oh, makmum saya ternyata di belakang di Banjarwijaya, ini ada ibu-ibu, 10 baris softnya. Begitu sholat subuh, ya, alam nasroh lah. Lah kalau sholat subuh Yasin, yang di belakang nih perempuan, jadi dosa, Pak. Ya Allah, Yasin, lo kagak tahu cucian numpuk, mana sarapan belum gue pikirin, belanja, lihat nih. Itu dikatakan, lihat, kalau Bapak mikirkan itu tidak mengganggu kehusuan sholat. Begitu Bapak Allahu Akbar, ingat makmumnya nih. Oh, di belakang banyak ibu-ibu nih, ya, mana cuciannya mungkin banyak. Oke. Saya baca surah misalnya wadduha dengan alam nasroh. Itu tidak memutus, namanya khusyuk. Yang memutus itu, kalau Bapak sholat nih, Allahu Akbar. Habis sholat gua kemana ya? Ya, makan bubur ayam apa cari somai. Nah, ini yang dianggap, jadi Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Sholat karena surga dan neraka itu tidak mengurangi ikhlas. Dulu sahabat Nabi itu, ada yang kalau baca Quran itu khusyuk banget. Contohnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz itu kalau baca Quran itu langgam dan intonasinya tuh enak banget. Gitu Allah. Maka ada sahabat lain bilang, ya Allah, ya Rasulullah, saya enggak bisa kayak Mu'adz. Mu'adz itu ya yudandinu baina yadayillah. Itu orang yang sudah sampai makomnya wusul kepada Allah. Nikmat betul kalau sholat itu. Sementara saya, sholat itu paling bisa cuma membayangkan surga sama neraka. Saya sholat ini karena takut sama neraka. Dan saya ini sholat karena berharap dapat surga. Apa kata Nabi? Innama yudandinu Mu'adz haulahuma. Mu'adz juga sama itu. Intinya dia juga ada surga dan neraka. Tetapi mungkin kata Rasulullah dia lebih tinggi dari derajatmu. Jadi kalau Bapak sholat berharap ya Allah mudah-mudahan masuk surga. Itu tidak mengurangi makna ikhlas. Karena apa? Karena yang punya surga itu Allah, yang bisa memasukkan kita ke dalam surga hanya Allah. Jadi ini ukurannya ikhlas kayak gitu. Jadi ikhlas itu tidak berarti hilang kepentingan kepada selain Allah. Enggak, Allahu Akbar. Lu kenapa sholat? Ya biar surga gua tinggi, ikhlas. Gitu loh. Tapi kalau kenapa kamu sholat? Nah ini, kenapa kamu sholat? Biar mertua punya persepsi gua menantu yang baik, nanti warisan sebelum dibagi sama anak-anaknya, mantu dijatah duluan. Nah itu lain lagi. Ya, itu lain lagi. Begitu ya Bapak-bapak ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Masih boleh bertanya? Silahkan. Ya Pak Kiai begini. Seandainya, bukan seandainya. Kalau kita menjadi sholat sebagai makmum, apakah kalau imamnya membaca Al-Fatihah itu kita ikut membaca dalam hati atau kita diam? Itu pertama. Atau mengaminkan yang pertama, Pak Kiai. Yang kedua gini, kan ada amalan, banyak amalan ya. Contohnya misalnya ada orang yang kuat dalam bersedekah. Ada orang yang kuat dalam berpuasa sunnah. Ada orang yang kuat dalam qiyamul lailnya. Tapi contohnya saya ya Pak Kiai nggak bisa melaksanakan semua itu semua gitu. Jadi hanya beberapa contohnya. Contohnya misalnya saya kuat dalam qiyamul lail doang gitu ya. Apakah itu Allah mencintai saya nggak ya Pak Kiai ya? Karena kan katanya kalau lebih bagusnya dan lebih afdolnya itu kita melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Tapi kan kadang kita keterbatasannya, keterbatasan mungkin dari usia kita, terus kesibukan segala macam gitu. Jadi kita nggak bisa semua
melaksanakan gitu Pak Kiai. Ibu. Itu aja. Makasih Pak Kiai Ya. atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum ketika imam sudah memulai bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah kan. Jadi begitu waladhdallin, amin, semuanya nih ya. Kemudian imamnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim mulai baca ayat nih ya setelah Fatihah. Makmum itu baca Fatihah apa mendengarkan bacaan imam. Dua-duanya itu benar dalam fikih. Yang enggak benar tuh kalau imam baca ayat, ibu mikirin check out Shopee-nya yang belum lunas. Itu enggak boleh ya. Dua-duanya benar dalam fikih. Mazhab Imam Syafi'i, ini maknanya fikih Pak. Dalilnya sama semua. Yang beda pemahamannya. Nih, saya mulai dengan imam yang sepuhan dulu lah. Imam Abu Hanifah. Ini berfatwa dengan Imam Ahmad bin Hambal, imam yang bungsu ini, ya di rempat ini, itu berfatwa. Kalau imamnya sudah baca surah setelah Al-Fatihah, maka makmumnya punya kewajiban mendengar bacaan imam, tidak baca Fatihah. Nih, ya. Kenapa? Ayat Qur'annya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Disuruh ngapain ini? Dengerin. Jadi kalau ada orang ya nanti ibu-ibu nih lagi ngerumpi arisan bahas sholat. Tadi imam baca Fatihah, baca surah. Ya gue gak jadi deh baca Fatihah, diem. Sholat gue bener gak? Bener kata dua imam ini. Lihat. Kata Imam Syafi'i enggak. Nah, nih. Kata Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Ayat tadi bener. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Setiap Quran dibaca, dengerin. Tapi dalam keadaan sholat, mendengarnya setelah baca Fatihah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la sholata illa bifatihatil kitab. Sholat itu dianggap tidak sah kecuali baca Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ayat ini harus dipahami secara umum, hadis ini dipahami secara khusus. Umumnya di mana? Kalau dalam keadaan tidak ada kewajiban apapun, ada Quran dibaca, dengerin. Nih, tapi pilot itu nggak boleh dengerin Quran, Pak. Lagi bawa pesawat itu dengerin Quran. Lupa perintah radio dari menara kontrol. Oh, mati semua yang di pesawat itu, ya. Terus dia dengerin ayat Quran murattal sambil terbang. Enak betul. Radio dari bawah ingatkan, Cap, turun itu ketinggiannya sekian-sekian. Dia dengerin Quran. Haram di situ. Ini Pak. Ya, Bapak misalnya lagi jaga lintas polisi itu. Haram dengerin Quran itu. Kenapa? Dengerin murattal polisinya ini. Enggak ngurus apa ini. Lalu lintas. Jadi Bapak Ibu, ini kata Imam Syafi'i. Kalau umum dengerin. Tapi karena ada kewajiban khusus baca. Nah, yang bagus gimana? Ya, imamnya selesai baca Fatihah, jangan langsung ngegas. Nih, waladhdallin, amin. Ada saktah. Seakan-akan memberi kesempatan sedikit kepada makmum untuk baca apa ini? Fatihah. Nanti sekiranya makmum sudah separuh Fatihah, dimulailah dia bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan sama, makmumnya selesai, imamnya sampai pada inti dari bacaan. Jadi dua-duanya itu boleh dilakukan, tetapi yang lebih berhati-hati itu membaca Al-Fatihah karena dia dikatakan sebagai rukun sholat. Ya, hati-hati. Tapi tidak baca, itu juga nggak apa-apa karena dia statusnya makmum. Sama aja kan? Ibu sholat nih, masbuk. Ya, begitu sampai masjid, bukan cuma ibu, bapak juga sama. Mendapati imamnya sudah apa ini? Ruku. Bapak langsung apa itu? Ruku.
asal bertemu rukuknya imam, sami Allahu liman hamidanya sama-sama, maka dihitung satu apa ini? Rakaat. Padahal bukan cuma Bapak belum baca Fatihah, ya belum ngapa-ngapain itu langsung ruku. Itu istimewanya sholat berjamaah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan ibadah itu apapun. Nggak ada, Bu. Allah minta semuanya itu nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya waktu Ummul Mukminin Aisyah itu di dalam rumahnya lagi kumpul, Bu, sama circle-nya, sama teman-temannya itu. Rasulullah masuk. Aisyah tuh ngenalin teman-temannya satu-satu. Nabi, ini teman saya yang sholat nggak pernah tidur. Kata Nabi, sholat terus. Iya Nabi, nggak tidur-tidur, sholat terus. Yang ini siapa Aisyah? Ini teman saya. Yang tasumu wala tuftir, puasa terus. Nggak pernah makan. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, puasa terus. Disebut nih, semua dari apa ini? Ibadahnya. Yang ini siapa Aisyah? Yang ini teman saya, jomblo Nabi, nggak nikah. Kenapa? Kepengen mengabdikan dirinya kepada Allah. Disebut satu-satu. Nabi itu nggak memuji. Oh bagus, sholat terus ya, jangan tidur. Nggak ada hadis begitu. Puasa terus ya, jangan nggak ada. Nabi bilang sama teman-temannya Ummul Mukminin Aisyah. Kata Nabi, di dunia ini semua yang Allah ciptakan itu diberi beban taklif. Ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban. Kaki itu punya kewajiban menopang orang berdiri untuk sholat. Tapi kaki itu punya hak untuk apa ini? Istirahat dan dipijetin. Nih Pak, kalau duitnya banyak, begitu khataman terawih 30 hari, ya tiap malam kaki diajak berdiri sampai subuh. Ya, nanti habis Idul Fitri panggil tukang urut. Ya, itu nanti kaki di akhirat berterima kasih sama Bapak. Ya Allah, saya bersaksi, kata kaki saya nih, Faiz ini orang yang luar biasa. Sholatnya panjang, tapi saya juga rajin ya Allah, direndam sama dia, pakai air panas, kasih sereh sama garam. Ya. Kenapa? Itu hak. Kata Nabi, mata itu punya hak dan mata itu punya kewajiban. Apa kewajiban mata? Waktu sholat jangan tidur. Nih, jangan tidur waktu sholat. Tapi selesai sholat, mata punya hak untuk tidur. Kata Nabi, saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Tapi dalam khosyah saya kepada Allah, saya sholat, saya tidur, saya puasa, saya makan. Nih hadis yang Bapak sering dengar. Wa atazawwajun nisa. Dan saya ini setakut-takutnya sama Allah masih nikah. Nikah itu kan syahwat, Pak. Saya setakut-takutnya sama Allah, sesoleh-solehnya saya, nikah saya. Makanya dikatakan sama Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu bukan sunnah. Nikah itu sunnah itu dalam bahasa Arab artinya banyak. An-nikahu sunnati, nikah itu jalan hidup saya, bukan hukum. Nikah itu hukumnya bukan sunnah. Nikah itu hukumnya bergantung Bapak. Kalau Bapak punya duitnya cukup, mampu kasih nafkah keluarga, nafsunya besar, ngelihat perempuan mau diterkam, maka nikah hukumnya wajib. Kenapa? Kalau enggak nikah nanti berzina. Itu nikah. Ada laki-laki enggak punya syahwat sama perempuan, enggak punya uang. Nikah hukumnya haram. Berobat dulu ya, sampai benar. Kalau sudah benar baru nikah. Kalau enggak berobat nanti aibnya dibuka orang. Begitu nanti nikah enggak bisa ngapa-ngapain, istrinya yang gugat cerai. Hakim pasti tanya, kenapa kamu gugat cerai? Oh, suami saya bukan laki-laki yang sempurna, aibnya terbuka. Sementara aib itu dalam agama seharusnya diapakan itu? Ditutup. Maka orang yang seperti itu melakukan akdun nikah, itu hukumnya menjadi apa ini? Haram. Nikah itu bisa jadi apa ini? Mubah. Ya, ya nikah nggak nikah sama aja statusnya. Nah makanya di sini an-nikahu sunnati. Nikah itu jalan hidup saya. Faman raghiba an sunnati. Orang yang nggak suka ya dengan jalan hidup saya, falaisa minni, berarti bukan fans saya. Kenapa? Oh nggak niru saya? Lihat. Jadi ibu, pintu surga itu banyak Bu. Ibu kerjakan semua yang menjadi kewajiban, nggak boleh dipilih-pilih. Kewajiban semuanya ini.
Tapi amalan sunnahnya boleh ibu pilih. Misalnya ibu kerjanya jadi YouTubers yang mereview makanan. Ini banyak sekarang nih, semua warung direview apa aja. Rezekinya dari itu. Ibu bilang, saya kalau suruh puasa susah Pak. Kenapa? Tiap hari saya kuliner katanya. Oh ya udah, ya saya nggak ngambil puasa sunnah, nggak apa-apa. Tapi duhanya istiqomah, tahajudnya istiqomah. Nanti sama Allah, Bu, masuk surga lewat pintu tahajud. Bapak-bapak nih, ya misalnya nih pekerjaan nggak berat, misalnya bangun malam susah, ya. Tapi kalau disuruh makan susah nih. Kan ada orang Pak, kalau disuruh makan susah nih. Cuman ngopi doang. Wah gua ngopi segelas sudah sampai sore bisa. Orang yang kayak gini puasa aja sekalian. Daripada susah makan nih. Anak-anak ibu tuh yang udah agak gede itu. Ya, kalau disuruh makan susah. Sekalian aja Bu. Ajarin puasa Daud. Ya, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nanti ayyamul bidnya suruh puasa. Walaupun itu lahir dari kebiasaan gak suka makan, ya udahlah. Saya ibadahnya puasa sunnah. Kerjakan itu sedikit, tapi istiqomah itu juga akan menjamin ridho Allah. Nanti begitu bertemu dengan Allah yang suka sedekah. Senyum, ibadah Bu. Ya, saya tuh kalau bantu orang susah. Tapi ngasih senyuman orang bisa. Ini udah ada orang lagi repot di rumah tetangga mau bikin acara nikahan, bantu enggak, pasang muka cemberut, ya itu enggak bisa begitu. Ya ini contoh dari yang ditanyakan tadi. Sudah, rasanya sudah cukup. Nanti kita lanjutkan pada pengajian selanjutnya. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.